satu lagi pasukan Indonesia yang mana ada banyak heritage players ni yang juga banyak pada ketika ini berpangkalan di Eropah tetap walaupun ramai di liga-liga yang lebih bawah. Kemudiannya, tak terima Indonesia dipuji dunia, pundit Malaysia sampai ngomong begini. Performa gemilang timnas Indonesia menjelang turnamen AFF mendapat perhatian besar dari pengamat sepak bola Malaysia. Setelah meraih 2 kemenangan beruntun pada agenda FIFA Matchday Juni tahun 2026, banyak pihak menilai skuad Garuda kini menjadi kekuatan paling menakutkan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sukses mengalahkan Mozambik dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh ular Romeni yang memastikan Garuda menyapu bersih 2 laga FIFA Matchday bulan ini. Sebelumnya, pasukan John Hertman juga tampil impresif saat menundukkan Oman dengan skor telak 3-0. Hasil tersebut menjadi sorotan karena Oman memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Seorang pengamat sepak bola Malaysia mengaku kagum dengan perkembangan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kami melihat Indonesia berkembang sangat cepat, kemenangan atas Oman dan Mozambik menunjukkan kualitas mereka. Saat ini Indonesia layak disebut sebagai tim terkuat di ASEAN dan menjadi favorit utama di turnamen regional berikutnya, ujarnya. Menurutnya, Indonesia kini memiliki kombinasi pemain muda berbakat, pemain naturalisasi berkualitas, serta organisasi permainan yang semakin matang. Faktor tersebut membuat Garuda mampu bersaing tidak hanya di level ASEAN, tetapi juga melawan tim-tim yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi. 2 kemenangan beruntun dalam FIFA Matchday juga diprediksi akan memberikan tambahan poin penting bagi posisi Indonesia di ranking FIFA. Momentum positif ini menjadi modal berharga bagi Garuda menjelang menghadapi berbagai agenda internasional dan kompetisi ASEAN mendatang. Dengan performa yang terus meningkat, timnas Indonesia kini tidak hanya mendapat dukungan dari supporter dalam negeri, tetapi juga mulai memperoleh pengakuan dan rasa hormat dari pengamat sepak bola negara-negara tetangga termasuk Malaysia. Jalannya pertandingan babak pertama itu diwarnai dengan sejumlah momen bagi skuad Garuda. Sundulan Elkan Bagot dan sontekan Romeni secara beruntun membentur tiang gawang Mozambik. Ada juga gol sepak pojok Kevin Dick yang dianulir karena Ivar Jenner lebih dianggap melanggar kiper Ivane Charmio pada menit ke-18. Perubahan permainan ditampilkan Mozambik pada babak kedua. Tim berjulukan OS Mambas ini sedikit menaikkan garis pertahanan sehingga Indonesia tidak bisa leluasa lagi melakukan serangan. Pada menit ke-57, Ragnar Oratmangun mendapat umpan terobosan lambung dari Rizky Ridho. Namun Ragnar yang ditempel pemain lawan tidak bisa menjangkau bola. Mozambik juga lebih agresif dalam memainkan umpan-umpan terobosan. Mereka rajin menempatkan bola di belakang garis pertahanan tim Merah Putih. Pertahanan Mozambik terlihat lebih solid dan dalam. Serangan Indonesia nyaris tidak bisa berbuat banyak dan hanya mengalirkan bola ke sisi yang kosong. Tim asuhan John Hertman ini membutuhkan kreativitas dalam menyerang dalam menghadapi Mozambik yang bertahan cukup dalam. Pergantian pemain dari John Hertman pada babak kedua membuat Indonesia mendapatkan peluang gol lain. Pada menit ke-67, Indonesia mendapatkan 2 peluang gol. Pertama, tendangan Nathan yang membentur mistar gawang usai menerima umpan silang mendatar raihan Hanan. Lalu bola rebound disambar dengan tembakan jarak jauh tetapi belum mengarah ke gawang Mozambik. Alcidio kembali membuat ketar-ketir pertahanan Indonesia pada menit ke-70 dengan tembakan keras kaki kanan yang masih melayang di atas gawang Martin Paes. Martin Paes membuat penyelamatan penting pada menit ke-73 setelah menepis tembakan kaki kanan Beh Antonio. Mozambik mendapatkan peluang demi peluang pada babak kedua pada menit ke-75. Sundulan Ezekiel Idalina yang memanfaatkan tendangan sudut melebar di sisi kiri gawang Paes. Indonesia terus berupaya memberikan perlawanan sengit kepada Mozambik. Kombinasi serangan Verdong, Nathan, dan Romeni membuat kiper Charminho tidak tenang di bawah mistar. Tim Merah Putih gagal memanfaatkan sepak pojok pada menit ke-79.
Tendangan sudut Donitri yang disundul Joy Pupesi Blue mengarah ke gawang Mozambik. Indonesia terus berupaya memberikan perlawanan sengit kepada Mozambik. Kombinasi serangan Verdong, Nathan, dan Romeni membuat kiper Charmio tidak tenang di bawah Mistar. Tuan rumah terus dalam tekanan Mozambik pada menit-menit akhir permainan. Meski begitu, Indonesia selalu berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pada menit ke-89, tendangan kaki kiri Nathan yang membentur pemain lawan melebar di sisi kanan gawang Mozambik. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Mozambik dalam FIFA Matchday.